Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah kita membicarakan seseorang saat dia tidak ada, walau yang kita katakan itu benar? Kalau iya, bisa jadi kita sedang melakukan sesuatu yang sangat dilarang dalam Islam, ghibah. Hari ini kita akan membahas tentang ghibah, bagaimana cara menghindarinya, dan pentingnya tabayun atau klarifikasi dalam Islam. Apa itu ghibah? Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Bayangkan, menggunjing itu diibaratkan seperti makan daging saudara kita yang sudah mati. Jijik bukan? Ghibah adalah membicarakan keburukan seseorang di belakangnya walaupun itu benar. Kalau yang dibicarakan itu tidak benar, maka itu bukan sekedar ghibah, tapi sudah menjadi fitnah. Nah, sekarang apa sih dampak buruk ghibah? Ghibah bukan hanya merusak hubungan antara manusia, tapi juga bisa menghapus pahala amal kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut?" Para sahabat menjawab, "Orang yang tidak punya uang atau harta." Rasul menjawab, "Orang yang bangkrut adalah yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, puasa, dan zakat, tetapi ia pernah mencaci orang ini, menuduh orang itu, memakan harta orang lain, memukul, dan menumpahkan darah. Maka semua pahalanya diberikan kepada mereka yang dizalimi sampai pahalanya habis. Lalu dosa orang-orang itu dibebankan kepadanya." Ngeri ya? Ghibah itu membuat kita rugi dunia akhirat. Bagaimana cara menghindari ghibah? Nah, berikut beberapa langkah praktis agar kita bisa terhindar dari ghibah. 1. Jaga lisan dan pikiran. Sebelum bicara, tanya dulu pada diri sendiri, apa manfaatnya? Kalau tidak ada manfaat, lebih baik diam. 2. Ganti topik pembicaraan. Ketika ada yang mulai membicarakan orang lain, alihkan pembicaraan ke topik yang lebih positif. 3. Ingat akibatnya. Bayangkan, dosa ghibah dibayar dengan pahala kita sendiri. Maukah kita kehilangan pahala sholat dan puasa hanya karena lidah tak terjaga? 4. Temani orang-orang yang menjaga lisannya. Lingkungan sangat berpengaruh. Pilih teman yang saling mengingatkan. 5. Bicara langsung, bukan di belakang. Kalau memang ada masalah, sampaikan dengan baik secara langsung, jangan dijadikan bahan gosip. Selanjutnya kita akan bahas konsep tabayun. Tabayun adalah prinsip klarifikasi atau mencari kejelasan sebelum mengambil kesimpulan.
Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 6, "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti." Tabayun mencegah fitnah dan konflik. Dalam era media sosial seperti sekarang, tabayun menjadi sangat penting karena hoaks dan informasi setengah benar bisa menyebar cepat dan merusak. Adapun cara melakukan tabayun yang baik, yang nomor 1, tanyakan langsung kepada sumber utama. Jangan ambil informasi dari pihak ketiga tanpa konfirmasi. 2, jangan cepat menyimpulkan. Bersabarlah sebelum menyebarkan atau bereaksi. 3, sampaikan dengan akhlak yang baik. Tujuan tabayun bukan menyudutkan, tapi mencari kebenaran. Sahabat, mari kita jaga lisan, kurangi bicara yang tak perlu. Daripada membicarakan orang lain, lebih baik perbaiki diri sendiri. Dan kalau kita mendengar sesuatu yang meragukan, jangan langsung percaya. Tabayunlah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga Allah menjaga kita dari ghibah dan memberikan kita kekuatan untuk menegakkan tabayun dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa share video ini kalau kamu merasa ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.